Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is surur. Salatu wassalamu ala ma'danil fadli wan nur Sayyidina Muhammadin badril budur wa alaina ma'ahum birahmatika ya barru ya ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kami muliakan segenap para alim ulama, pecinta amal ibadah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para panitia, operator, dewan guru kami hormati, juga segenap pendengar, penonton dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sebelum kita mulai, kita tawasul kepada pengarang kitab, guru-guru kita, mudah-mudahan keberkahan, kemanfaatan ilmu-ilmu beliau selalu diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-8, Al-babu as-saminu fi dzikri syaitan kaifa yusallibul iman. Di bab 8 menjelaskan tentang setan di dalam mencabut iman seseorang pada saat sakaratul maut. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan pada pengajian minggu kemarin, bahwasannya membawa iman atau tidak seseorang itu finalnya pada saat sakaratul maut. Kalau dia ahli ibadah, ahli yang mendapatkan tempat yang baik, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat dari godaan setan. Makanya tatkala kita mempunyai kerabat, saudara, siapapun yang dalam mengalami keadaan sakit yang teramat berat, sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Supaya apa? Supaya setan enggan untuk menggoda orang-orang yang menghadap ke arah kiblat. Makanya di dalam Islam dijelaskan bahwasanya apapun perbuatan baik, ibadah, zikir dan lainnya, belajar, itu disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Supaya apa? Supaya tidak digoda oleh setan. Maka kita selaku orang yang sehat, ketika menjumpai keluarga yang sakit, maka usahakan menghadapkannya ke arah kiblat. Sebagaimana teman-teman alumni, adik-adik yang masih di pesantren, jadi pelajari tatkala akhir semester, kelas akhir, diharuskan untuk bisa mempraktekkan bagaimana cara mengurus orang yang sakaratul maut kemudian sampai penguburannya. Karena ilmu yang seperti ini ya ngeri-ngeri sedap. Pahalanya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi yang kemarin yang telah kita baca beberapa baris. Wa fil khabari annahu yaji'u
Wa fil khabari, dan itu di dalam hadis, annahu sesungguhnya kelakuan itu yaji'u datang. Wa fil khabari itu pada hadis, annahu adapun sesungguhnya kelakuan itu yaji'u datang. Yaji'u datang apa syaitanu setan, la'anahu mudah-mudahan melaknathu terhadap setan siapa Allah. Fayajlisu duduk siapa setan inda ra'sil abdi di sisi kepalanya hamba. Fayaqulu maka berkata siapa setan lahu pada utruk hadad dina, utruk tinggalkanlah siapa kamu hadad dina terhadap ini agama. Fakul dan katakanlah siapa kamu ilahaini terhadap Tuhan dua, isnaini yang dua. Hatta tanjua sehingga selamat siapa kamu min hadhihi syiddati dari ini kesusahan. Itu memang kerjaan setan. Supaya apa? Supaya mereka ada temannya di neraka. Faidza kana, maka apabila ada apal amru perkara itu kadzalika seperti itu, yaji'u syaitan sampai akhirnya, fal khatru maka adapun kekhawatiran itu syadidun sangat, wal khaufu dan ketakutan azimun yang besar. Fa'alaika maka tetap atasmu bil bukai dengan menangis, wa tadarrui dan rendah diri atau menghadirkan diri, wa ihya'il laili dan menghidupkan malam, bikasratir ruku'i dengan memperbanyak ruku', wasujudi dan sujud, hatta tanjua sehingga selamat siapa kamu min adzabillahi dari siksanya Allah ta'ala mahaluhur siapa Allah. Jadi untuk menyelamatkan kita dari ketakutan yang sangat besar, yakni hilangnya iman, maka kita disuruh selalu untuk menangis, bukan menangis menangis dalam artian menyesali segala perbuatan yang tercela, perbuatan dosa, menangis dalam merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadirkan diri kita rendah hati, kemudian menghidupkan malam dengan banyak ruku dan sujud, bukan begadang. Begadang boleh saja asal ada perlunya, kata Bang Haji. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila dan ditanya siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ayu dzambin, adapun mana saja dosa itu akhwafu, lebih menakutkan, bisul bil imani, dengan hilangnya iman atau dicabutnya iman. Qala menjawab siapa Imam Abu Hanifah, itu tarkus syukri, meninggalkan syukur, alal imani, atas iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul khaufil khatimati, dan meninggalkan takut pada hari kematian atau penutup. Wa zulmul ibadi, dan zalim kepada hamba, baik menyakiti perasaan, mengambil harta mereka, merampas barang mereka dan lain sebagainya, ini zalim fisik maupun rohani. Wa yuqalu, dan dikatakan asyaddu halil mayyiti, adapun paling beratnya keadaan mayit. Oh, lewat ini.
Fa inna man, maka sesungguhnya orang itu karena ada itu fi qalbihi, pada hatinya man, apa hadhil hisalu, inilah beberapa perkara, as-salah satu yang tiga, fal aghlabu, maka adapun umumnya itu annahu, sesungguhnya man, sesungguhnya orang itu yakhruju, keluar siapa orang, maksudnya mati siapa orang, minad dunya, dari dunia, itu kafiron, halnya kafir. Jadi kalau seseorang ada di dalam hati kita meninggalkan rasa syukur atas iman, tidak takut dengan hari kematian, kemudian zalim kepada sesama manusia, maka orang tersebut matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Illa man, kecuali orang adrakat yang menemukan terhadap man apa as-sa'adatu, kebahagiaan. Kecuali memang orang-orang yang ditakdirkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan. Wa yuqalu, dan dikatakan, apa asyaddul halil mayyiti, adapun paling beratnya keadaan mayit itu halul atosi, keadaan haus, wa ikhraqul kabidi, dan terbakarnya hati. Jadi pada saat sakratul maut ini mayit dalam keadaan haus. Kemudian hati mayit itu yang mau sakratul maut itu bagaikan dibakar. Fa bidzalikal waqti, maka pada itu waktu yajidu, menemukan apa syaitanu, setan, firsotan, terhadap kesempatan, min naz'i imanin, dari min naz'i imanil mu'mini, dari mencabut imannya orang mukmin, li syiddati atsyihi, karena sangat hausnya mukmin, bidzalikal waqti, pada waktu itu. Jadi pada saat sakratul maut, ketika orang yang hendak mati itu minta minum, cepatlah diberi minum. Kecuali memang ada larangan dari dokter, tidak boleh diberi minum. Kalau diberi minum mati misalnya, sebelum diberi oleh setan terlebih dahulu. Sangat haus sekali. Fayaji'u, kemudian datang apa syaitan inda ra'sihi, di samping kepalanya mukmin, ma'ahu, itu bersama setan, qadahu ma'in, adapun wadah air, wadah berisi air, minal jamadi, dari batu es atau batu yang keras. Fayuharriku, kemudian menggerak-gerakkan apa setan al-qadaha, terhadap gelas, lahu, untuk mukmin. Fayaqulu, maka berkata siapa al-mu'minu, orang mukmin, a'tini, berilah siapa kamu ni terhadapku, minal ma'i, dari air. Orang mukmin tadi berkata, oi, unjuk aku air, aku nak minta air. Bukan nak minta kopi dia, minta air karena sangat haus. Wala yadri, dan tidak tahu siapa mukmin, annahu, sesungguhnya setan yang menggerak-gerakkan tadi itu syaitanun, setan. Tidak tahu mukmin kalau itu yang membawa air tadi, karena memang kondisi orang yang sakratul maut itu hilang kesadarannya. Fayaqulu, maka berkata siapa setan lahu pada mukmin, qul,
Katakanlah siapa kamu la soni'a, tidak ada pencipta itu maujud lil alami pada alam. Katakan hai mukmin, tidak ada pencipta alam ini. Alam ini tidak ada yang menciptakan. Hatta u'tiyaka, sehingga memberi siapa saya. Hatta u'tiyaka, sehingga memberi siapa saya terhadapmu. Kalau kau katakan tidak ada pencipta bagi alam semesta ini, maka ku beri kau air. Itu kata setan. Fa'ingkana, maka jika ada siapa mukmin itu ala sa'adati, atas menemukan kebahagiaan. Ala sa'adati, atas bahagia. Lam yajibhu, maka tidak menjawab siapa mukmin terhadap setan. Kalau dia memang orang-orang yang bagus dan bahagia nanti di akhirat, maka tidak dijawabnya. Sudah di atas kepala, pindah lagi. Summa yaji'u, kemudian datang apa setan ila maudhi'i qadamaihi, pada tempat dua telapak kakinya. Datang lagi. Wa yuharriku, dan menggerakkan siapa setan al-qadaha, terhadap gelas, lahu, untuk mukmin. Fayaqulu, kemudian berkata siapa al-mu'minu, mukmin, a'tini, berilah siapa kamu terhadapku minal ma'i, dari air, unjuk aku air. Fayaqulu, kemudian berkata siapa setan, kul, katakanlah siapa kamu, kadzabtu, mendustakan siapa saya, ar-rasula, terhadap rasul, alaihi, itu atas rasul, assalama, terhadap assalama, adapun keselamatan. Katakanlah bahwasanya saya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta u'tiyaka, sehingga memberi siapa saya terhadapmu, minhu, dari ma, minhu, dari air. Kalau kau katakan saya mendustakan Rasul, maka akan kuberi engkau air. Paman, maka adapun orang itu adrokathu, yang menemukan atau yang menjumpai terhadap man, apa asyakawatu, celaka, yajibhu, maka menjawab siapa man terhadap setan, ila dzalika, pada itu ucapan. Li'annahu, karena sesungguhnya man itulah yasbiru, tidak sabar siapa man, itulah yasbir, tidak sabar siapa man, alal atosi, atas haus. Kalau dia tidak sabar mengatasi kehausan, ya dijawabnya setan dari. Maka inilah tanda-tanda orang yang celaka. Fayakhruju, maka keluar siapa mukmin, siapa man, minad dunya, dari dunia, kafiron, halnya kafir. Na'udzu, berlindung siapa kami, billahi, pada Allah. Waman, dan adapun orang itu adrokathu, menemukan terhadap man, apa sa'adatu, kebahagiaan. Yaruddu, maka menolak siapa man, kalamahu, terhadap ucapannya setan. Tidak usah kau tawar ke aku air, akulah tidak haus lagi. Kalau memang orangnya itu mendapatkan kebahagiaan. Wa yatafakkaru, dan berfikir siapa man ma, terhadap perkara amamahu, di hadapannya. Kama, sebagaimana keterangan Hukia diceritakan apa anna Aba Zakaria Az-Zahidu. Kama, sebagaimana keterangan Hukia diceritakan apa anna Aba Zakaria, sesungguhnya Aba Zakaria Az-Zahida, lamma hadarathu, tatkala datang terhadap Aba Zakaria apa al-wafatu, kematian.
Atahu maka mendatangi terhadap Aba Zakaria sodikohu, siapa sodikohu, temannya. Wahwa dan adapun Aba Zakaria itu pi sakratil mauti, pada saat sakratul maut. Walakkonahu dan mengajarkan siapa temannya Abi Zakaria terhadap Abi Zakaria al-kalimata, terhadap kalimat at-thayyibata, yang baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'arado maka berpaling siapa Abi Zakaria anhu dari lakinahu, anhu dari diajari kalimat thayyibah, menolak Abi Zakaria. Faqala maka berkata siapa sodikohu lahu pada Abi Zakaria. Sanian halnya kedua, dua kalinya, fa'rodo maka berpaling siapa Abi Zakaria anhu dari temannya. Faqala maka berkata siapa Abi sodikohu lahu pada Abi Zakaria salisan, terhadap tiga kali. Faqala maka berkata siapa Abi Zakaria lahu pada temannya, la aqulu, tidak berkata siapa saya. Fagosha maka tidak sadar siapa Abi Zakaria ala sodikihi, atas temannya. Tidak sadar Abi Zakaria pada saat sakratul maut, diajarkan oleh kawannya sampai 3 kali suruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi Abi Zakaria tetap menolaknya, tetap berpaling kepada teman-temannya. Ini teman-temannya sudah curiga, ngeri karena kondisi seperti ini, disuruh nyebut, masih tidak mau juga. Makanya kadang kesalahan kita ngajarkan orang-orang yang sakaratul maut ini, kadang langsung Pak nyebut, Mbah nyebut. Orang yang sakaratul maut tidak sadar lagi, yang ditangkapnya cuma akhirnya saja. Mbah nyebut, bud, akhirnya bud aja yang disebut, bud. Langsung diajarkan, Mbah la ilaha illallah, Pak la ilaha illallah, Mang la ilaha illallah, langsung disebutkan. Karena orang yang sakaratul maut ini pikirannya sangat berat sekali, karena tadi sangat haus, kemudian hatinya laksana terbakar. Maka kondisi seperti ini langsung ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mampu cukup la Allah. Takutnya pas saat la ilaha mati. Ini yang bahaya, tidak ada Tuhan. Kalau sudah tidak sanggup lagi, cukup Allah. Falamma afaqo maka tatkala sadar. Siapa Abu Zakaria ba'da sa'atin, pada sesaat. Wa wajada dan menemukan siapa Abu Zakaria khifatan, terhadap kemudahan atau enteng, badannya jadi enak. Fataha maka membuka siapa Abu Zakaria ainaihi, terhadap kedua matanya. Faqala maka berkata siapa Abu Zakaria lahum pada sodikohu, hal kultum li syai'an, hal kultum apakah berkata siapa kalian li padaku syai'an, terhadap sesuatu, wahai saudaraku, wahai teman-temanmu, adakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku? Qalu maka menjawab
Qalu maka menjawab siapa teman-temannya, na'am yo. Na'am yo. Aradna mengajarkan siapa kami atau menunjukkan siapa kami. Alaika atasmu as-sahadata terhadap kesaksian. Salasan terhadap 3 kali. Fa'aradta maka berpaling siapa kamu marrataini dengan 2 kali. Wa qulta dan berkata siapa kamu pisalisati pada yang ketiga kalinya, la akulu tidak berterhadap lafaz la akulu, tidak berkata siapa saya. Malah kau 2 kali berpaling, yang ketiganya kau aku tak galak ngucap ke apa-apa, aku tak galak berkata apa-apa, aku tak galak ngomong. Faqala maka berkata siapa Abu Zakaria, atani iblisu, ata telah datang ni terhadapku siapa iblisun, iblis datang padaku pada saat itu. Wa ma'ahu dan itu bersama iblis Kodahun adapun wadah min ma'in dari air. Dia datang padaku bawa gelas yang berisi air. Wa waqafa dan berhenti atau berdiri siapa iblis an yamini dari sebelah kananku. Wa haraka dan menggerakkan siapa iblis al-qadaha terhadap gelas. Faqala maka berkata siapa iblis li padaku, atahtaju apakah butuh siapa kamu ilal ma'i pada air. Qultu berkata siapa saya, bala yo. Qala berkata siapa iblis, kalau kau memang air, kata iblis, kul katakanlah siapa kamu, Isa adapun Isa itu ibnullahi anaknya Allah. Kalau kau mau air ini, air ini ya, ini kopi ini. Kalau kau mau air ini, kunjuk, tapi katakan bahwasanya Isa itu anaknya Allah. Fa'arid itu maka berpaling siapa saya anhu dari setan. Ketika dia berkata itu maka saya berpaling daripadanya. Summa atani kemudian datang siapa setan terhadapku min kibalir rijli dari arah kakiku. Faqala maka berkata siapa iblis li padaku kadzalika seperti itu kul Isa bin Maryam wa fisalisati dan pada ucapan yang ketiga qala berkata siapa setan kul la ilaha, kul katakanlah siapa kamu la ilaha, tidak ada Tuhan itu maujud. Wahai Nabi Zakaria katakanlah tidak ada Tuhan. Kultu berkata siapa saya, la akulu tidak berkata siapa saya. Jadi jawab setan, bukan jawab teman-temannya, tapi menjawab jawaban iblis tadi, Abi Zakaria. Padoroba kemudian membanting atau memukul siapa iblis al-qodaha terhadap gelas. Atau membanting, jangan memukul tapi membanting ya. Karena ada alal ardi di situ. Padoroba kemudian membanting siapa iblis al-qodaha terhadap gelas alal ardi di atas bumi. Itulah cerita Abi Zakaria.
Jadi bukannya menjawab temannya, tapi menjawab pada jawaban Abi Zakaria. Makanya kita perlu orang-orang yang disertai dengan ilmu pengetahuan yang banyak, maka harus tahu bagaimana cara mengurus keluarga yang sakaratul maut. Kalau tidak diurus ya tadi, maka setan akan duluan, iblis akan duluan. Menggoda atau merampas imannya keluarga kita tadi. Makanya uruslah keluarga kita dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya imannya tidak dicabut oleh setan. Wawalla dan tersungkur, apa itu berlari, apa itu pergi, siapa setan hariban halnya berjalan. Fa inna maka sesungguhnya kami itu rodadtu menolak siapa saya ala iblisin atas iblis la alaikum bukan atas kalian. Tapi Abi Zakaria menolak iblis katanya, bukan menolak kalian. Padahal teman-temannya sudah mengira bahwasanya wah ini Abi Zakaria bisa jadi tergolong orang yang su'ul khotimah. Karena diajarkan kalimat-kalimat thayyibah, disuruh baca talqin la ilaha illallah. Beliau 2 kali memalingkan muka, 1 kali berkata saya tidak akan bicara. Padahal itu berbicara kepada iblis. Insyaallah Abu Zakaria tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Wa asyhadu maka bersaksi siapa saya alla ilaha sesungguhnya tidak ada Tuhan itu maujud illallahu kecuali Allah. Wa asyhadu dan bersaksi siapa saya anna Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu hambanya, Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Wa ala hadzal khabari dan atas ini hadis ruwiya diriwayatkan apa khabar an Mangsurin dari Mangsur an Mangsur ibni Imarin Mangsur bin Imar. Qala berkata siapa Mangsur? Idza dana apabila dekat. Idza dana apabila dekat. Apa mautul abdi? Matinya seseorang. Kusima dibagi apa haluhu keadaannya hamba. Ala khamsatin atas 5 bagian. Tatkala orang mau meninggal dunia atau dekat
untuk kematian, maka keadaan orang tersebut dibagi menjadi 5. Apa itu? Al-malu, yaitu adapun harta, lil warosati, untuk ahli waris. Harta yang kita kumpulkan selama ini, baik berupa tanah, uang, perhiasan, kebun, sawah, dan lain sebagainya, itu untuk ahli waris. Warruhu, dan adapun ruh, itu li malakil mauti, bagi malaikat maut. Ruh kita ini jatahnya malaikat maut yang akan mengambilnya. Walahmu, dan adapun daging, itu liddudi, untuk cacing. Dimasukkan ke dalam tanah. Cacing salah satu hewan yang penciumannya paling tajam. Maka tatkala masuk ke dalam tanah, mulai cacing berdatangan untuk memakan daging orang yang dikubur tadi. Wal azmu, dan adapun tulang, itu liturabi, bagi tanah. Wal hasanatu, dan adapun beberapa kebaikan, itu lil khusomai, bagi beberapa musuh, untuk beberapa musuh. Wasyaitonu, dan adapun setan, itu lisul bil imani, untuk mencabut iman. Ini setan untuk menggoda iman seseorang. Tumakola, kemudian berkata siapa Abu Mansur, indahaba, jika pergi, apa al-warisu, ahli waris, bil mali, dengan membawa harta, ya juzu, maka boleh saja, silakan. Memang kadang niatnya orang ngumpulkan banyak harta biar ahli warisnya enak, biar ahli warisnya tidak susah, silakan, boleh saja. Wa in zahaba, dan jika pergi siapa malakul mauti, malaikat maut, birruhi, dengan membawa ruh, ya juzu, maka boleh, silakan, memang haknya malaikat maut, perintah Allah. Wa in zahaba, dan jika pergi apa dudu, cacing, bilahmi, dengan membawa daging, ya juzu, maka boleh, silakan, memang jatahnya cacing. Wa in zahaba, dan jika pergi apa al-khusoma'u, beberapa musuh, bil hasanati, dengan membawa beberapa kebaikan, ya juzu, maka boleh. Ya laita, ini penyesalan yang tidak mungkin lagi kembali. Ya laita, mudah-mudahan atau andai, siapa syaitanu, setan, itu la yadhabu, tidak pergi, siapa setan, bil imani, dengan membawa iman. Mudah-mudahan setan pergi tidak membawa iman, indal mauti, ketika kematian. Kalaupun membawa iman, maka sungguh sangat kerugian yang sangat besar sekali. Fa innahu, maka sesungguhnya perginya iman itu yakunu, ada apa perginya iman, itu firokon, perpisahan, minad dini, dari agama. Kalau seseorang sudah berpisah dengan iman, maka dia pun berpisah dengan agamanya. Fa inna firaqar ruhi, maka sesungguhnya perpisahan ruh, lil jasadi, pada badan, itu ghairu firaqir rabbi, bukan perpisahan dengan Tuhan. Nanti akan ketemu lagi nanti di akhirat. Kalau dia bahagia, maka ketemu di surga, tetap membawa iman. Tapi sebaliknya, kalau dia berpisah dengan iman, maka itulah perpisahan dengan Tuhan. La yadriku
tidak tahu siapa ahadun, fa innahu maka sesungguhnya perpisahan ruh pada jasad itu firaqun, perpisahan. La yadri tidak tahu siapa ahadun seseorang, ba'dahu setelahnya, wa khusaratuhu dan ruginya. Jadi kalau sudah iman sudah berpisah pada diri kita, itulah perpisahan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan agama. Yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, mari kita sama-sama memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar, penonton dimanapun berada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut insyaallah, mudah-mudahan diberikan kesehatan malam Kamis yang akan datang, yakni bab ke-9, yaitu menyebutkan atau menjelaskan tentang beberapa panggilan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.